Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memberikan komentar dan tanggapan terkait materi dari kelompok 1 yang berjudul Problematika Penerapan Kerangka UBD di Lembaga Formal. Adapun dari kelompok saya, yaitu ada kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Melati Ningsih, Putri Rafitasari, Rohilia, Sahrin Maulana, dan Zulfa Rahmani Basar. Nah, yang pertama ini ada kelompok 1 membahas tentang stakeholder. Materi yang disampaikan oleh kelompok 1 mengenai problematika stakeholder dalam penerapan UBD di Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan Komite Sekolah menyoroti beberapa kendala yang dihadapi. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan tidak mendukung sarana dan prasarana implementasi di Kementerian Pendidikan belum merata, dan adanya kesibukan tugas lainnya di Komite Sekolah. Salah satu cara mengelola masalah ini adalah melalui komunikasi yang baik, sebagaimana yang disarankan oleh Ma'ruf pada tahun 2022. Kemudian, proses komunikasi yang baik dapat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dengan mengatur strategi peningkatan mutu, seperti meningkatkan fasilitas sekolah, menjaga lingkungan sekolah, dan ketertiban, menjaga nama baik sekolah, mengadakan pelatihan mutu guru, dan memperkenalkan strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan adanya saling pengertian dan kerjasama antara stakeholder terkait serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara kolaboratif guna meningkatkan penerapan UBD dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Adapun dari kepala sekolah, pada kelompok 1 ini menyatakan bahwa kepala sekolah mengalami kesulitan dalam menggerakkan penerapan kerangka UBD untuk pertama kalinya di sekolah karena Wakil kurikulum dan guru masih menganggap kerangka UBD sebagai sesuatu yang baru dan belum memiliki pemahaman dalam mengimplementasikannya. Solusi yang disarankan adalah kepala sekolah membuat program pelatihan implementasi UBD di sekolah dan mengundang pakar ahli sebagai narasumber. Kepala sekolah juga dapat menunjuk wakil kurikulum untuk membantu mengkoordinir dalam pelaksanaan program pelatihan implementasi kurikulum UBD di sekolah. Dalam hal ini, tugas kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah adalah untuk meningkatkan staf kurikulum serta penerapan. Kepala sekolah juga harus memahami betul bahwa dirinya bertugas sebagai manajer sekolah, termasuk dalam menguasai kurikulum sebagai jantungnya lembaga pembelajaran. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan kerangka UBD. Kemudian ada wakil kurikulum. Materi pada kelompok 1 ini menyampaikan bahwa wakil kurikulum perlu memberikan pelatihan kepada guru mengenai variasi metode dan media yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan alur UBD. Solusinya adalah wakil kurikulum perlu memberikan pelatihan kepada guru mengenai variasi metode dan media yang disesuaikan dengan karakter peserta didik, tujuan pembelajaran, dan alur UBD. Perlu mendatangkan narasumber untuk memberikan sosialisasi kepada guru-guru di sekolah karena banyak guru yang belum mengetahui tentang kerangka UBD. Nah, di dalam wakil kurikulum ini harus adanya beberapa poin penting yang disampaikan dalam materi yang meliputi wakil kurikulum, yaitu wakil kurikulum ini perlu mengkoordinasi tentang kepala sekolah, guru, dan wakil lainnya untuk merencanakan UBD agar mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua, wakil kurikulum perlu memperbanyak referensi untuk mendukung penerapan UBD. Yang ketiga, guru perlu mengikuti pelatihan atau workshop terkait tentang kurikulum UBD untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan kerangka UBD. Dan yang keempat, pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara stakeholder terkait termasuk wakil kurikulum, kepala sekolah, guru, dan siswa.
Kemudian guru. Nah, di dalam kelompok satu ini menyatakan guru sering mengalami kesulitan dalam mengatur waktu saat menerapkan kerangka UBD di sekolah. Hal ini disebabkan oleh perluasan waktu yang dibutuhkan untuk penyusun materi, menyampaikan konten, dan melaksanakan asesmen yang sesuai dengan karakteristik. Solusi yang disarankan adalah guru harus memaksimalkan waktu dan membuat timeline, serta meningkatkan keterampilan dalam manajemen waktu. Nah, kemudian beberapa solusi yang dapat membantu guru dalam mengatasi kesulitan manajemen waktu saat menerapkan kerangka UBD di sekolah. Antara lain, membuat jadwal kerja harian, melakukan jeda secara teratur, fokus pada tugas-tugas yang prioritas dan menghindari gangguan dari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi guru. Adapun dari peserta didik, di materi kelompok satu ini menyatakan bahwa buku teks yang digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran tidak selalu eksplisit menyoroti konsep kunci yang harus dipelajari, sehingga bahan ajar berupa buku teks belum sepenuhnya mendukung peserta didik dalam menggunakan kerangka UBD. Solusi dari permasalahan tersebut, peserta didik dapat mencari referensi sumber belajar selain buku teks. Peserta didik juga harus berpikir kritis karena UBD melibatkan peserta didik dalam pemikiran reflektif yang memiliki tujuan dan mengembangkan kesadaran diri yang merupakan elemen kunci bagi kurikulum, bagi kerangka UBD. Dalam hal ini, upaya guru untuk mendukung pembelajaran berdasarkan kerangka UBD dengan menggunakan buku teks lebih spesifik dan menjelaskan konsep kunci yang harus dipelajari. Sangat penting. Selain itu, guru harus membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memahami konsep kunci yang harus dipelajari dalam pembelajaran berdasarkan kerangka UBD. Kolaborasi dan koordinasi antara stakeholder terkait juga sangat penting untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan dukungan yang sesuai dalam penggunaan kerangka UBD. Itu saja pemaparan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.